Mari dimulai. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan brosur. Pada halaman pertama, hadis yang pertama, An Nabi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam yumitul adza 'anit tariqi shadaqatun. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, menyingkirkan gangguan dari jalan adalah termasuk sedekah. Pertanyaan, apakah menyingkirkan bangkai tikus itu apa juga termasuk sedekah, Ustaz? Gangguan dari jalan tekan bangkai tikus itu. Ya. Jadi maksudnya menyingkirkan gangguan dari jalan ini karena jalan untuk jalan orang yang kira-kira bisa mengganggu perjalanan orang. Apa saja, ya, apa pohon tumbang malang di jalan, nah itu dah. Atau mungkin siapa saja yang menjadikan mengganggu orang jalan, singkirkan. Bangkai tikus model sekarang malah do diguain yang jalan kok ya tuh. Tikus mati diguain yang jalan. Nanti terus keplindes mobil wirawiri, ya akhirnya kan habis sudah. Sebab kalau di daerah kan mungkin mau mengubur bangkai tikus saja susah, mungkin tidak punya tempat. Ya. Rumah-rumah di kota biasanya nggak punya tempat, tanah itu nggak ada, semua di Leicester apa di Ubin lah. Ada tikus mati aja buangnya susah, maka gua yang jalan. Ternyata ya tidak pas itu. Ya. Tapi itu sebenarnya tidak mengganggu orang jalan. Jalan sekarang pakai kendaraan kan tidak ganggu tikus itu. Jadi apa saja, kalau memang tikus tadi juga mengganggu, mungkin baunya mengganggu sekitarnya, ya pokoknya hadis ini umum. Apa saja yang mengganggu orang dalam perjalanan menggunakan jalan itu namanya ya gangguan jalan. Singkirkan sudah kok. Apapun yang kira-kira bisa mengganggu perjalanan orang yang lewat di jalan itu. Apalagi? Halaman 2, hadis yang di atas. An Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al imanu bid'un wa sittuna aw sab'una baban adnaha imatatul adza 'anit tariqi wa arfa'uha qaulu la ilaha illallah wal haya'u syu'batun minal imani. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 60 cabang lebih atau 70 cabang lebih. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan yang paling tinggi ialah ucapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan malu adalah salah satu dari cabang iman. Yang ditanyakan yang berkaitan dengan malu ini, kalau minder itu apakah termasuk salah satu cabang dari iman seperti malu? Apa? Kalau apa? Minder. Minder itu apa? Ya? Kurang pede. Apa? Yang minder karo malu beda. Ya, malu di sini itu malu untuk melakukan sesuatu perbuatan yang membawa dosa. Malu.
Kalau mau sholat kok malu itu tidak baik. Sholat kok malu, ya. Mau zakat malu, mau sedekah malu, itu tidak betul. Ya, yang dimaksud malu di sini orang Islam kok mau berbuat bohong harus malu. Orang Islam kok menipu malu, malunya malu kepada Allah. Jadi yang dimaksud malu di sini orang Islam itu, iman itu malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar larangan agama. Itu yang dimaksud. Bukan malu arep ngaji malu. Ya. Mau piknik naik kendaraan numpak bis kabeh ndak ada yang sholat kecuali dirinya sendiri yang mau sholat malu. Ya. Pegawai sedang rapat di kantor udah waktunya sholat Jumat, ya, karena yang mimpin bukan orang Islam, bukan salah, arep pamit sholat Jumat malu. Nah, itu nggak betul. Jadi malu itu yang dimaksud dalam hadis ini, orang yang beriman itu malu untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh agama, bukan minder, ya. Minder lain, minder dengan malu. Minder kan ada unsur-unsur takut, ya. Tidak ada keberanian, minder itu nggak ada keberanian. Minder, merasa dirinya rendah. Kalau merendahkan diri boleh, tapi kalau merasa dirinya rendah karena berkumpul dengan orang-orang lain, padahal mereka orang-orang yang tidak beriman. Kita orang yang beriman, namun orang-orang kafir minder. Hanya beda pakaiannya, dia pakaiannya baik. Ya, kita pakaiannya mengatakan tidak baik. Dia naik, ya, mobil, kita cuma naik sepeda ontel, minder itu nggak boleh itu. Orang mukmin itu tidak punya rasa minder, apalagi rasa takut. Takutnya hanya kepada Allah. Dengan manusia nggak ada rasa takut minder, enggak. Jadi rasa keberanian. Iman itu mendorong dirinya untuk percaya diri. Tidak ada rasa takut dengan manusia, tidak ada minder dengan manusia, yang ditakuti hanya Allah. Nanti Pak, minder itu mesti ada sebab apa? Apa sebabnya minder itu? Ya, kan merasa dirinya kurang daripada yang lain, menganggap orang lain lebih tinggi daripada dirinya, akhirnya minder. Apa karena pendidikan, apa karena kekayaan, apa karena yang lain-lain lah yang menyebabkan dirinya minder. Lain dengan malu. Apalagi masih di halaman 2 hadis yang kedua. An Nabi Dzarrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha fawajadtu fi mahasini a'malihal adza yumatu 'anit tariqi wa wajadtu fi masawi a'malihan nukha'ata takunu fil masjidi la tudfanu. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, diperlihatkan kepadaku amalan-amalan umatku yang baik maupun yang buruk, maka aku dapati pada kebaikan-kebaikan amal itu ialah gangguan yang disingkirkan dari jalan, dan aku dapati pada keburukan-keburukan amalnya ialah berdahak di masjid dan ia tidak menutupnya dengan tanah. Yang ditanyakan pada kalimat yang terakhir ini, dan aku dapati pada keburukan-keburukan amalnya ialah berdahak di masjid dan ia tidak menutupnya dengan tanah. Ini mohon dijelaskan. berdahak tahu nggak? Ya, berdahak tahu nggak? Berdahak yang tanya ini. Berdahak itu apa? Ya, meludah lah gitu aja. Di masjid, ngertinya masjid tahu nggak? Nah, beludah di masjid tidak ditutup dengan tanah, itu amal buruk. Ya, nah kalau kamu meludah di masjid terus diuruki dengan tanah, amal baik nggak? Ya, itu juga amal buruk. Ya, sekarang itu kamu meludah di masjid itu amal buruk.
Mengapa kok Nabi mengatakan begini? Masjid zaman Nabi dengan sekarang lain. Zaman Nabi itu masjid lantainya apa? Tanah, pasir. Orang sholat, Nabi kan ada tuntun aja kalau sholat, kalau meludah jangan ke kanan atau jangan ke kiri, tapi di depannya sendiri dalam sholat itu. Ya, meludah di depan sendiri terus ditutup dengan tanah tadi. Nah, saya gue meludah neng masjid ya tabuh wong saya. Masjidnya karpet, masjidnya marmer, lo kok meludah di situ ya. Zaman dulu maka orang Badui ya datang di masjid, tahu-tahu kencing di masjid itu. Yang masjid kencing. Langsung ada sahabat yang mau datang mau memukulnya, dicegah oleh Nabi. Jangan. Carikan setimba air, siramkanlah pada kencingnya itu. Nah, saya ini kencing neng masjid kan wong edan. Ya. Jadi dulu itu tanah, pasir, jadi kencing ya. Jadi itu enggak. Dan orang Badui biasa kencing sembarang tempat. Di mana terasa ya dia kencing udah. Sekarang kan juga banyak yang Badui seperti sekarang. Rasa kencing yang dalan ya, apalagi sopir-sopir kuwi. Rasa kencingnya duyuh kayak nggon bane. Iya Pak ya. Hanya nguyuh sing ngantung itu kan nguyuh kene nggon ban. Itu orang Badui zaman sekarang itu. Jadi terasa kencingnya sembarang tempat terus langsung keluarkan. Apalagi halaman 4. Arti dari hadis dari Abu Dzar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah pada diri anak Adam melainkan wajib bersedekah pada setiap hari yang matahari terbit padanya. Kedudukan wajib di sini ini mohon dijelaskan apakah wajib ain atau wajib kifayah atau yang wajib yang bagaimana, Ustaz? Wajib ya wajib ngain ke wajib kifayah. Wajib kifayah itu apa toh? Wajib kifayah itu suatu kewajiban apabila sudah ada satu orang saja yang mengerjakan, yang lain tidak mengerjakan tidak berdosa. Ya. Padahal ini hubungannya dengan sedekah. Tapi kita mengatakan ya, tubuh manusia itu wajib disedekahi. Dan hadis yang lain tadi diterangkan ya, dalam diri manusia itu ada 360 persendian itu wajib disedekahi. Ya. Jika Nabi itu suatu wajib ya wajib tiap-tiap orang karena masing-masing orang punya persendian 360 tadi. Bukan kok kalau saya yang bersedekah yang lain dah tidak kewajiban, enggak. Ya. Maka harus dilaksanakan. Tiap matahari terbit artinya tiap hari gitu loh. Jangan tanya, lah kalau mataharinya mendung nih belum terbit. Ya, ketutup mendung ya, artinya tiap hari. Setiap matahari terbit itu maksudnya setiap hari. Manusia wajib mensedekahi dirinya sendiri. Mensedekahi dirinya sendiri. Itu hak tubuh untuk disedekahi dan rasa syukur pendekatan dirinya kepada Allah ya, mensedekahi dirinya sendiri. Apalagi halaman 6 hadis yang kedua, an Aisyah qalat inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innahu khuliqa kullu insanin min bani adama ala sittina wa salasi mi'ati mafsilin faman kabbarallaha wa hamidallaha wa hallalallaha wa sabbahallaha wa astaghfarallaha wa azala hajaran an tariqin nasi aw syaukatan aw azman an tariqin nasi amara bi ma'rufin wa naha an munkarin
adada tilkas sittina wa salasi mi'ati sulama fa innahu yamsi yauma idzin wa qad zaha nafsahu 'alin nari. Rawahu Muslim. Dari Aisyah ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap manusia dari Bani Adam diciptakan atas 360 persendian. Maka barang siapa yang mengagungkan Allah, yakni bertakbir, bertahmid, bertahlil, bertasbih, istighfar kepada Allah, menyingkirkan batu dari jalan orang banyak, atau menyingkirkan duri atau tulang dari jalan orang banyak, amar ma'ruf atau nahi mungkar sebanyak 360 persendian, maka sesungguhnya dia berjalan pada hari itu sedangkan ia telah menjauhkan dirinya dari api neraka. Yang ditanyakan pada kalimat yang akhir, amar ma'ruf atau nahi mungkar sebanyak 360 persendian. Ini mohon dijelaskan. Jangan dipotong di situ saja. Ya. Di situ tadi diterangkan kan, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap manusia dari Bani Adam diciptakan atas 360 persendian. Yang itu wajib disedekahi tadi. Ya, bentuk-bentuk sedekah antara lain, barang siapa yang mengagungkan Allah, itu termasuk sedekah kan, bertakbir, bertahmid, bertahlil, bertasbih, istighfar kepada Allah, menyingkirkan batu dari jalan orang banyak, atau menyingkirkan duri atau tulang dari jalan orang banyak, amar ma'ruf atau nahi mungkar sebanyak 360 persendian. Maka sesungguhnya dia berjalan pada hari itu sedangkan ia telah menjauhkan dirinya dari api neraka. Jadi bukan amar ma'ruf nahi mungkar saja. Ya. Dari tadi bertakbir, bertasmid dan sebagainya tadi, semuanya itu dalam rangka untuk mensedekahi, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk mensedekahi 360 persendian pada diri manusia ini. Tiap hari dia bertakbir, bertasmih, tasbih, tasmih, bertahmid ya. Ada lagi juga melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu semua dalam rangka mensedekahi 360 persendian tadi. Ya, itu kalau dilaksanakan setiap hari, dilakukan seperti itu, dia perjalanan hari itu dia sudah berusaha menjauhkan diri dari api neraka, karena sudah melaksanakan kewajibannya untuk mensedekahi persendian yang ada pada dirinya yang diterangkan oleh Rasulullah tadi. Ya. Jadi bukan amar ma'ruf nahi mungkar 360 kali, yang 360 itu apa? Persendian manusia itu 360. Maka tiap hari itu upaya disedekahi. Bentuk sedekahnya antara lain takbir, tahmid, tasbih, istighfar, amar ma'ruf nahi mungkar, itu termasuk jenis-jenis sedekahnya untuk mensedekahi 360 persendian tadi. Apalagi halaman 8 hadis yang atas. An Anas bin Malikin qol kanat sajaratun fi tariqin nasi tu'zin nasa fa'ataha rajulun fa'azalaha an tariqin nasi qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falaqad ra'aituhu yataqallabu fi dhilliha fil jannah. Rawahu Ahmad. Dari Anas bin Malik ia berkata, ada sebatang pohon melintang di jalan sehingga mengganggu perjalanan orang-orang. Maka datanglah seorang laki-laki lalu memotongnya dari jalan umum itu. Anas berkata,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku telah melihat dia bersenang-senang di bawah naungan pohon di surga. Hadis ini mohon dijelaskan. Jadi itu ya, Rasulullah menerangkan di situ. Tadi ada orang melihat pohon malang di jalan. Misalnya sekarang ada angin lah, akhirnya jalan tadi pohon tadi tertumbang malang di jalan sehingga mengganggu orang mau berjalan, itu mengganggu lalu lintas. Nah ini ada orang datang, langsung pohon yang malang di jalan tadi dipotong-potong, disingkirkan supaya tidak mengganggu lalu lintas orang berjalan di situ. Nah, berita itu sampaikan kepada Nabi. Nabi mengatakan, saya melihat dia bernaung, berteduh di bawah pohon di surga. Maksudnya perbuatan orang tadi itu dicintai oleh Allah. Sampai dia nanti dimasukkan ke dalam surga, dia berteduh di bawah pohon tadi. Itu artinya perbuatan menyingkirkan pohon yang mengganggu lalu lintas malang di jalan tadi itu suatu kebaikan, dicatat kebaikan oleh Allah, dicadangkan masuk surga baginya. Begitu toh, Islam itu indah sekali kan? Ya, menyingkirkan gangguan di jalan saja suatu kebaikan, jamin surga. Nah sekarang bagaimana kalau orang malah sengaja untuk membuat rintangan di jalan? Ya, kalau orang Islam itu ada yang mengganggu, walaupun dirinya bisa nyingkiri, tapi ini nanti mengganggu orang lain, singkirkan. Lain dengan istrinya Abu Lahab, sana kemari gendong kayu bakar, kayu berduri, ya, disebarkan di mana kira-kira Muhammad Rasulullah mau lewat, disebarkan di situ. Biar kalau lewat situ kakinya kena duri. Ya, maka sampai dikatakan oleh Allah, Abu Lahab itu dengan istrinya, wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jitiha hablum mim masad, di lehernya ada terkalung dari sabut. Maksudnya ahli tafsir yang menerangkan bahwa Abu Bakar selalu menggendong kayu berduri yang nanti diletakkan di tempat kira-kira di mana akan dilewati Muhammad Rasulullah, supaya mengganggu perjalanannya, supaya kena kakinya, kena duri. Nah, kalau orang Islam, kalau itu sekiranya akan mengganggu orang, singkirkan. Maka menyingkirkan gangguan dari jalan itu termasuk ya kebaikan. Ya, kebaikan, bagian dari iman walaupun paling rendah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu ya bagian iman yang paling tinggi. Iman yang paling rendah menyingkirkan duri dari jalan tadi. Ya, tidak mengerti kan? Kalau Islam itu begitu sempurna, begitu indah, begitu lengkap, tidak suka mencelakakan orang lain. Ada suatu yang memungkinkan ini nanti akan mencelakakan orang lain pun disingkirkan. Tidak ada kesengajaan malah untuk memasang sesuatu untuk mencelakakan orang lain, itu nggak ada. Maka kalau Islam itu diamalkan dengan betul, dunia ini aman. Ya, aman. Karena tidak banyak orang mengamalkannya. Bagaimana mengamalkan? Mengerti aja tidak. Mengerti aja tidak. Bahwa Islam itu seindah itu, sesempurna itu ajarannya, tidak ngerti. Malah ada orang memasang duri apa memasang apa di jalan itu untuk dapatkan rezeki. Tukang tambal ban misalnya, wan ngarepe iki pasangi sebari paku-paku kuwi lah, lewat kono kok kena pakune bane gembos tambal kene gitu. Ada lagi yang buang oli di jalan dengan tempat tikungan, nanti kalau ada orang berbelok biar
jatuh. Lah itu semua kan membentuk sengsara, membuat sengsara orang. Ini dosa. Kalau menyingkirkan tadi dijamin disiakan oleh Allah surga, lah memberikan celaka ya tempatkan di neraka nanti. Maka amal baik itu sebenarnya banyak. Banyak pintu-pintu kebaikan. Tapi kadang-kadang disepeleke. Disepeleke mungkin karena tidak tahu atau lah mau ngonoe kok gitu dah. Nah, menyingkirkan duri dari jalan. Nah, sekarang kalau duri-duri di jalan-jalan besar udah ada duri. Ya paku itulah. Mencelakakan orang naik kendaraan. Dan sekarang orang jalan kaki tidak pakai alas kaki itu ya wis jarang sekarang. Orangnya mau melakukan kena duri kan enggak ada. Nah, ya semuanya itu kesimpulannya bukan masalah duri, bukan masalah paku, apapun yang kira-kira mengganggu keselamatan orang pengguna jalan itu disingkirkan. Itu catat suatu kebaikan, termasuk sedekah, mensedekahi persendian kita. Apa-apa lagi yang tanyakan? Berkenaan dengan brosur hari ini, ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa menyingkirkan gangguan di jalan adalah termasuk perbuatan amal yang baik. Pertanyaan saya, bagaimana dengan pemasangan polisi tidur di jalan yang sebenarnya mungkin bertujuan baik, tapi sangat mengganggu menurut saya pribadi karena bikin baut-baut kendaraan saya copot semua. Ya, itu yang salah baut kendaraanmu. Ya, masa baut kendaraan lewat apa itu? Tanda di jalan agak dinaikkan lah kok bautnya rontok ki kendaraanmu yang jaluk ganti kuwi. Jangan nyalahkan jalannya. Itu betulnya apa? Harusnya memang jalan itu lurus, rasa dikai istilahnya polisi tidur. Tapi orang-orang kita itu memang udah ugal-ugalan. Kok jalan halusnya udah enggak apa? Kebut-kebutan. Nah, kebut-kebutan. Kalau ada begitu, tak rada ngerim di situ. Tapi ini sing ugal-ugalan ya malah digo ngetril. Nah, maka sing angel orang dandani dalanin, dan dari akhlaknya manusia ini yang angel. Saking judeknya nganti dikai polisi tidur. Saking judek, ngene ra beneran, ngene ra iso, ngene nekat piye carane ya. Nah, maka dandani akhlak. Nah, sekarang ini presiden kita juga punya mencanangkan revolusi mental. Nganggo apa sing revolusi mental? Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah di dunia memang untuk memperbaiki akhlak. Yang berbeda. Kalau akhlak bangsa itu pengguna jalan itu sudah mau diatur dengan baik, saya rasa seperti itu tidak perlu. Tidak perlu. Nek dalane elek bengok-bengok, nek dalane apik donggo kebut-kebutan. Ya, banyak orang jatuh tuh di jalan yang lurus mulus malah. Nek jalan yang brongkal malah halang jatuh. Orang-orang jatuh. Soalnya rawani banter ngati-hati malah. Ya. Apa dalan rasa dandani wae ben rusak. Maka memperbaiki materi itu lebih mudah. Ya. Daripada memperbaiki akhlak manusia ini. Membangun fisik itu mudah, tapi membangun akhlak yang baik tidak mudah. Memerlukan perjuangan, memerlukan keseriusan, memerlukan kesungguhan, dan memerlukan tuntunan. Ya, akhlak yang baik, ukuran akhlak baik buruk itu ukurannya apa? Nah, kalau orang Islam jelas ukurannya Quran dan Sunnah Nabi. Yang kita bicarakan ini tadi dalam brosur ini semua akhlak ini. Akhlak Rasulullah, menyingkirkan gangguan
Karena orang muslim itu supaya menebarkan salam, afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kamu. Kalau kamu menebarkan salam, tumbuh rasa kasih sayang. Ya, kalau rasa kasih sayang itu cirinya orang yang beriman. Nah, kalau kamu sudah mencapai keimanan, berhak menempati surga. Maka Nabi kita mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Ala atulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum afsu salam bainakum. Kamu tidak akan menjadi penghuni surga kecuali kalau kamu beriman. Dan kamu tidak dikatakan beriman kalau tidak ada rasa kasih sayang. Ya, maukah kamu saya tunjukkan sesuatu hal, kalau itu kamu laksanakan muncullah rasa kasih sayang. Apa itu? Tebarkan salam di antara kalian. Ya, termasuk menyingkirkan gangguan di jalan itu karena ada rasa kasih sayang. Jangan sampai ada orang lewati nanti celaka karena barang ini. Nah, maka tebarkan keselamatan. Biar orang lewatin itu selamat, yang mengganggu-ganggu perjalanan singkirkan. Itu rasa kasih sayang. Tidak suka kalau ada orang menderita, apalagi menderita jatuh karena barang yang mengganggu di jalan ini. Maka ini bisa menjatuhkan orang, bisa mengganggu keselamatan orang. Jangan sampai orang itu sakit, jatuh karena barang ini. Kasih sayangnya tumbuh sesama manusia. Maka yang bisa mengganggu tidak singkirkan. Nah, sehingga supaya orang itu selamat dari gangguan jalan. Nah, orang yang menghendaki semua orang itu selamat, berarti orang itu punya kasih sayang sesama manusia. Tapi orang yang suka membawa derita, memasang hal-hal yang tidak menyelamatkan manusia, masang ranjau, masang bom, masang dan sebagainya supaya manusia hancur, supaya manusia mati, lah itu orang tidak punya rasa kasih sayang. Sangat dilarang dalam Islam. Sangat dilarang dalam Islam. Wong duri aja suruh nyingkirkan, apalagi bom. Ya, bom dipasang di mall. Kalau bom terus dipasang di mall-mall ini yang disasar siapa? Ya, siapa yang disasar? Nah, kadang orang belanja di mall, orang belanja, berarti kamu membuat celaka orang lain tuh. Kamu tidak ada rasa kasih sayang dengan manusia. Kalau ada orang kena bom menderita, kamu bunga, senang. Tapi kalau bommu meletus, kebetulan tidak kena orang, kamu merasa rugi. Wah, rugi tuh meledos siji ranek sing kena. Nah, itu tujuannya kan mau mencelakakan orang, bertentangan dengan Islam ini. Apalagi konon kabarnya nek tenan loh, saya sendiri tenannya tidak tahu. Sekarang yang enggak tangkepi jare cah cilik-cilik ngraketi bon bareng. Aja mung gawe mercon aja jogekan. Ya. Ya. Jadi apapun yang mercon apalagi lah yang bisa menyengsarakan orang lain itu dalam Islam dilarang. Tapi walaupun sekecil apapun, kalau ini bisa menyengsarakan orang lain, kamu singkirkan, itu suatu kebaikan. Maka pintu kebaikan itu sebenarnya banyak bisa dilakukan. Hanya kadang-kala manusia kurang perhatian. Apalagi saya sering membantu atau saya sering menjumpai orang di perempatan yang ada perlintasan rel kereta api. Waktu kereta api sedang lewat, saya dan teman-teman sering menghentikan kendaraan yang lagi lewat agar tidak terjadi kecelakaan. Apa yang dilakukan oleh saya dan teman-teman itu apa juga termasuk sedekah, Ustaz? Yang kamu lakukan itu kamu sedekah apa minta sedekah? Ya dah? Ada kok sekarang ada jalan yang rusak didandani ono sing nyegati. Dandani dalan nyegati karo ngedongke tompong. Itu berarti kan minta sedekah kamu. Minta sedekah.
Kalau ada jalan rusak, malah kesempatan gue njaluk sedekah model sekarang itu. Kalau rusak, ya satu cemplong-cemplong golek ke tanah apa pasir gue nguruki kui, yang lainnya minta sedekah. Kan gitu lah umumnya. Nah, jembatan ditandani itu ya ono kono Joko siji kono Joko siji. Nah, ini lewat ini minta sedekah, kok kono lewat minta sedekah gitu. Itu tinggal niatmu, kamu sedekah apa minta sedekah, gitu aja. Kalau ada orang mau lewat rel kereta api, pada umumnya yang mau melintas di rel kereta api itu mesti sudah ada apa? Ada palang pintu untuk menjaga. Kalau kereta api mau lewat, ya tutup palangnya ini. Nah yang jaga palang itu sedekah apa tidak? Ya, sedekah apa tidak? Ini gawean nih kok sedekah. Dia pekerjaannya nutup palang pintu, dia dibayar, digaji gitu loh. Ini gaweannya kuwi. Ya, kecuali kalau memang tidak ada palang pintunya, kamu tahu ini kereta mau lewat ini, ada orang jalan mau menyeberang itu kayak orangnya udah tua, mungkin pendengarannya kurang, penglihatannya tidak begitu awas, sehingga jalan kereta api udah mau dekat, tidak tahu lah, kamu cegah. Nah itu kamu termasuk sedekah itu, menyelamatkan orang dari kesengsaraan. Tapi nasing tadi ya, kamu sedekah apa minta sedekah lah, itu tinggal apa yang kamu niati. Apalagi sekarang di jalan-jalan kan ya banyak penyeberangkan jalan. Dudu polisi menyeberangkan jalan itu. Kalau itu tidak minta itu, diberi ya diterima, tidak diberi ya terus kerja terus lah. Mungkin jadi amal baik bagi mereka kalau orang Islam.